Bagaimana proses pembangunan pabrik kita? Progres baik Bu, tapi kita kekurangan tenaga kerja. Kami butuh tambahan sekitar 50 sampai 70 pekerja untuk menjaga jadwal tetap berjalan. Apakah kekurangan ini sudah berdampak? Belum besar Bu, tapi kalau dibiarkan, target penyelesaian bisa tercapai. Baik, saya akan menghubungi pihak ketiga seperti PT Bima untuk suplai tenaga kerja. Kita harus bergerak lebih cepat. Oke. Selamat pagi Bu Fitra, saya Yunita dari PT Teduh Jaya. Apakah saya mengganggu? Selamat pagi Bu Yunita. Tidak, silahkan. Bu Fitra, kami sedang membangun pabrik baru dan membutuhkan tenaga kerja konstruksi. Saya ingin mengajak PT Bumi Bima untuk bekerja sama sebagai penyedia tenaga kerja. Apakah Ibu tertarik? Tentu Bu, kira-kira apa saja kebutuhan tenaga kerjanya ya? Kami butuh sekitar 70 pekerja. Pembayarannya akan kami lunasi setelah proyek selesai 100%. Apakah Ibu bersedia mendiskusikan lebih lanjut dan membuat akta perjanjian? Baik Bu Yunita, saya tertarik. Mungkin kita bisa bertemu untuk membahas detailnya. Setuju, saya jadwalkan pertemuan di kantor notaris tanggal 13 Desember. Bagaimana? Siap Bu, sampai bertemu nanti ya Bu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Fitra dan Bu Yunita. Terima kasih telah hadir di kantor saya. Saya adalah Nabila Bonustinja. Saya akan membantu proses pembuatan akta perjanjian kerjasama antara PT Teduh Jaya dan PT Bumi Bima. Sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak? Baik, selamat pagi Bu Mila. Tidak ada dari saya. Kami siap dukungan. Sama Bu, saya juga tidak ada tambahan apapun. Kami siap mengajukan perjanjian sesuai dengan arahan dari Ibu. Baik, saya akan membacakan isi perjanjian ini. Harap dicermati setiap poinnya, dan jika ada hal yang kurang jelas atau perlu direvisi, silakan langsung disampaikan. Baik, akta perjanjian kerjasama pengiriman tenaga kerja untuk pembangunan pabrik. Pihak-pihak yaitu pihak pertama PT Teduh Jaya yang diwakili oleh Ibu Yunita dan pihak kedua yaitu PT Bumi Bima yang diwakili oleh Ibu Fitra. Dalam latar belakang bahwa pihak pertama bermaksud membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya yang membutuhkan tenaga kerja kontribusi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pihak pertama bersepakat untuk bekerja sama dengan pihak kedua dalam menyediakan tenaga kerja kontribusi untuk proyek tersebut dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan secara penuh setelah pembangunan telah selesai 100%. Dalam ketentuan-ketentuannya di pasal 1, Ibu, ruang lingkup kerjasama pihak kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja dan kontribusi sebanyak 70 orang atau jumlah lain sesuai kebutuhan proyek untuk pembangunan pabrik milik pihak pertama. Dan pihak pertama berkewajiban menyediakan fasilitas kerja dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dan jangka waktunya di sini dibuat kerjasama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga proyek selesai pada tanggal 30 Desember 2024 atau waktu lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena alasan yang dapat diterima kedua belah pihak, maka perjanjian waktu dapat dinegosiasikan. Dalam pasal 3 skema pembayaran, itu pihak pertama akan melunasi pembayaran kepada pihak kedua sebesar jumlah yang telah ditentukan dan setelah proyek selesai 100%. Dan pihak kedua berhak menerima pembayaran secara bertahap sesuai dengan present tense kemajuan proyek sebagaimana yang telah ditentukan dalam adendum tambahan jika diperlukan. Dan pasal 3 hak dan kewajiban. Yang pertama itu hak dan kewajiban pihak pertama, yaitu memberikan informasi dan spesifikasi proyek yang jelas kepada pihak kedua, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan menjamin kesediaan fasilitas dan alat-alat kerja di lokasi proyek. Dan hak dan kewajiban pihak kedua menyediakan tenaga kerja konstruksi yang tampil dan sesuai standar yang diminta, yaitu menjamin penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak, menanggung asuransi tenaga kerja yang dipekerjakan selama proyek berlangsung. Yang pasal 5 itu menyelesaikan sengketa.
Jadi, jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah. Untuk mufakat, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui upaya hukum lainnya, yaitu pasal ke-6, yaitu klausul lain-lain. Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dan di penutupan, kalian mencantumkan demikian akta perjanjian ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan saya, yaitu notarisnya Dwi Santoso, notaris di Jakarta, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir. Dan pihak pertama, yaitu ada pihak pertama, pihak kedua, dan notaris. Baik, ibu, isi dari perjanjian ini telah selesai saya bacakan. Apakah ada poin yang perlu diklarifikasi atau ditambahkan? Menurut saya isi perjanjian sudah jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal. Baik. Saya juga setuju Bu, saya rasa sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Baik, jika kedua pihak telah setuju, bolehkah ini tanda tangan dalam? Baik, saya sebagai notaris akan menandatangani juga di sini, dan proses ini telah selesai. Lalu terima kasih kepada ibu dan semoga kerjasama ini berjalan lancar. Jika ada kebutuhan hukum lainnya, jangan ragu untuk menghubungi saya sebagai notaris. Selamat siang. Terima kasih. Kemudian, PT Teduh Jaya melakukan wan prestasi kepada PT Bumi Bima dengan tidak membayarkan upah gaji karyawan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pada hari ini apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iskara Manda Putri, SHMH CPM, selaku mediator yang tersertifikasi Mahkamah Agung. Selanjutnya, saya terima kasih juga kepada saudara-saudari yang telah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari pihak kuasa pemohon dari PT Bumi Bima. Perkenalkan saya Ramazani Akbar SHM Hukum, yang dibantu juga oleh Ibu Wina Nurfadila SHMH serta dibantu juga oleh Ibu Nurfazila SHMH. Kami berkantor pada Vox Populi di Jalan Medan Banda Aceh, Kabupaten Biren. Baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan perkenalan diri dari pihak termohon. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Kami dari kuasa hukum pihak termohon. Saya sendiri Muhammad Ismail Rahman JJ, SHMH, datang sebagai kuasa hukum dari PT Teduh Jaya dan didampingi oleh kuasa hukum. Saya sendiri Syafagina dari PT Teduh Jaya mewakili klien kami di sini. Saya sendiri Ayu Ningsih dari PT Teduh Jaya sebagai kuasa hukum. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perkenalan dari masing-masing pihak. Sebelum melanjutkan mediasi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Tujuan dari mediasi sendiri ialah untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tentunya dibantu oleh seorang mediator, yaitu saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib mediasi pada hari ini. Yang pertama, selama proses mediasi berlangsung, diharapkan saudara-saudari tidak menggunakan ponsel. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, kedua belah pihak
pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan kesempatan oleh seorang mediator. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Yang keenam, para pihak tidak boleh menyerang secara fisik. Dan yang ketujuh, para pihak tidak boleh membawa senjata tajam. Baiklah, kepada Bapak Ibu, apakah ada usulan untuk tata tertibnya? Tidak ada Ibu. Tidak ada lagi. Tapi Baiklah. sedikit Ibu Mediator kalau Ya. boleh, ketika kita bicara nanti mohon pembicaranya dengan dipotong. Itu hal yang sangat penting untuk kita indahkan. Baik, demikian juga Bu Pendeta, kami juga sangat setuju dengan itu. Oke, baik. Baiklah, Bapak Ibu, saya rasa telah memahami tata tertib yang sudah dibacakan dan ditambahkan tadi. Selanjutnya saya persilahkan kepada pihak pemohon untuk menerangkan atau menjelaskan titik permasalahannya. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya. Di sini saya selaku kuasa hukum dari klien saya yaitu PT Bumi Bima. Sebelumnya izinkan saya di sini membawa notulens bahwasannya mencatatkan Ibu Yunita yang terikat kontrak kerjasama pekerjaan sipil pembangunan pabrik kapasitas 30 TBS per jam extendable to 60 TBS per jam di PT Berkasen Desa di Desa Blampulo, Kecamatan Muara 1, Kota Luk Semawe, Provinsi Aceh, dengan harga pekerjaan total 27 miliar 900 juta rupiah. Lalu atas kontrak kerja tersebut, perusahaan telah melaksanakan kewajiban yaitu dengan mengerahkan pekerja sipil pembangunan dari PT kami untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Namun yang jadi permasalahan di sini ialah kontekstualisasinya. Ternyata Ibu Yunita tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Sepertinya hanya itu inti permasalahan yang dapat kami sampaikan Ibu Mediator. Baik, terima kasih atas titik permasalahannya kepada pihak pemohon. Apakah ada yang ingin tambahkan lagi? Saya rasa cukup Ibu Mediator. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk pihak termohon menyampaikan titik permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Mediator. Pekerjaan yang dimaksud oleh PT Bumi Bima asal usulnya merupakan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Bumi Palma kepada kami karena PT kami kekurangan tenaga pekerja sipil. Oleh karena itu kami menawarkan kepada Ibu Fitria selaku Dirut PT Bumi Bima untuk bekerja sama dalam pembangunan pabrik. Setelah Ibu Fitria setuju dan sepakat bahwa kerjasama tersebut ditandatangani. Ibu Mediator, sejauh ini kami sudah membayar sebanyak 22 miliar dan tersisa 4 miliar lagi untuk belum terpenuhi. Namun sejauh ini perusahaan kami belum mampu untuk melakukan sisa pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan di tempat kami. Loh, bagaimana mungkin saudara tidak bisa membayarkan apa yang telah dijanjikan? Ya Bu, tolong dengarkan penjelasan saya dulu dan jangan dipotong mohon. Sebentar Ibu, Bapak-Bapak, bisa kita menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak mengedepankan emosi masing-masing pihak. Cukup kembali di peraturan awal yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya tidak boleh berbicara ketika belum dinyatakan boleh berbicara. Bagaimana bisa, Bu? Saudara dari pihak termohon mengatakan tidak bisa melunasi. Iya, sabar Bu. Jadi bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh para pemohon? Tidak ada Bu. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh pemohon dan termohon, apakah ada tanggapan lagi terkait permasalahan ini? Tentu saja ada Bu. Silakan kepada kuasa hukum pemohon. Terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan secara tegas di dalam pasal 1233, pasal 1234 dan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Perdata, oleh karena kerugian yang dialami oleh PT Bumi Bima akibat dari perbuatan PT Teduh Jaya yang tidak membayar sisa pembayaran yang belum dibayar oleh tergugat sebesar 5 miliar rupiah, maka sudah sepatutnya dan selayaknya tindakan PT Teduh Jaya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak pemohon? Jadi dari pihak pemohon mengatakan kami ingin meluruskan sedikit apa yang telah dikatakan oleh ahli pemohon. Nah, di sini setelah dari saya catat sedikit, di mana para ahli pemohon mengatakan bahwasannya tidak sepenuhnya kami ini tidak sepenuhnya untuk melepaskan tanggung jawab, ya Bu, maaf Bu sebelumnya, dan juga dari kami dari 27 miliar kami telah membayar sebesar 22 miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya kami masih ada etikat baik dari pihak PT kami yaitu Teduh Jaya Bu, dan juga cuma di sini kami sampaikan kami butuh waktu untuk melunasi sisa dari
pekerjaan selesai sampai 100%. Interupsi Bu Mediator, izinkan saya kalau bisa menyampaikan bosnya. Dari 27 miliar yang telah dibayar adalah 22 miliar. Dapat kita bayangkan 5 miliar lagi. 5 miliar bukan uang yang sangat sedikit. Mari kita kontekstualisasikan pada kontrak. Baik Pak, baik. Tenang. Mari kita dengarkan dulu penjelasan lebih dari pihak termohon. Silahkan Ibu. Dari pihak pemohon, kami kan juga sudah melakukan pembayaran sebesar 22 miliar. Nah, jadi memang Bapak sabar karena di sini kami juga sudah melakukan pembayaran. Jadi Bapak setelah Bapak melunasi pekerjaan sama 100% baru kami bayar gitu Bapak. Sabar dulu Bapak. Tetapi dalam kontrak perjanjian seharusnya PT Teguh Jaya sudah harus melunasi semua uang itu. Tidak ada yang tidak dilunasi. Ibu mohon tenang, mohon bersabar. Sebelum dipersilakan mohon jangan berbicara Bu. Selanjutnya kepada pihak pemohon boleh dilanjutkan. Ada yang ingin menanggapi lagi? Baik Bu, saya ingin meminta kejelasan waktu kepada pihak PT Teguh Jaya dapat membayar sisa uangnya kapan. Soalnya beberapa pekerjaan sipil untuk bangunan yang telah kami kerahkan ke PT Teguh Jaya turut menuntut saya terkait sisa pembayaran. Kami tidak mau perusahaan kami tercoreng dan dituntut secara hukum atas tidak kejelasan dari PT Teguh Jaya. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak termohon? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Izin Ibu, di Ya, sini silakan. kami bukannya tidak ada ikat untuk melunasi sisa pembayaran. Namun kami menyadari bahwasanya dari pihak pemohon terlalu tergesa-gesa. Sedangkan pembangunannya masih saja 97%. Izin Bu, jadi kami akan melunasi 100% dari gaji sesuai telah diperjanjikan. Nah, namun kami minta waktu untuk melunasi gaji tersebut karena kami merupakan PT yang dikelola oleh BUMN di mana kekayaan itu uang berasal dari negara. Dan kami butuh waktu. Terima kasih. Nah, jadi perlu diketahui Bu bahwasanya PT Teguh Jaya merupakan salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara. Nah, di mana badan usaha milik negara ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan terbatas. Nah, yang salah satunya adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui pertanyaan, penyertaan, serta secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh Menteri selaku kuasa dan pemegang saham milik negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2005. Tetapi kalau kita melihat pengertian anak perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 03 tahun 2012 itu tentang pedoman pengangkatan anggota direksi dan dewan anggota komisaris anak perusahaan badan usaha milik negara. Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perusahaan BUMN adalah perusahaan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perusahaan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jelas bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN Ibu karena sahamnya tidak dimiliki oleh BUMN dan perusahaan memiliki intensitas yang berbeda begitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Izin Ibu sedikit, kami dari pihak pemohon rasa-rasanya tidak rasional ketika kami mendengar penjelasan dari pihak termohon, yang dimana mereka beralasan bahwasanya hanya dengan anak perusahaan ini dikaitkan dengan BUMN. Pertanyaannya adalah apakah dengan alasan tersebut bisa kita mencorengkan kontrak yang telah kita sepakati di awal? Perlu kita ingat bahwasanya kontrak yang telah kita sepakati tentunya berlaku untuk bagi pihak yang membuatnya. Ingat fakta Servanda itu. Cukup begitu saja. Baik, apakah ada tanggapan dari ahli? Ibu mungkin sedikit lagi. Jadi di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Berkah Sentosa juga belum menyelesaikan dan keterlambatan sisa pembayaran atas kerjasama kami dalam pembangunan pabrik PT Berkah Sentosa. Berikut kami melampirkan catatan pembayaran gaji dari PT Berkah Sentosa ke PT Teguh Jaya dari awal pembangunan sampai di progres pembangunan 97%. Baik, saya selaku mediator telah menemukan titik terang dan melihat adanya iktikat baik dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya mendapati poin bahwasannya memang terjadi kurangnya komunikasi ya Bapak Ibu antara perusahaan satu dengan perusahaan satunya. Maka saya akan bertanya kepada masing-masing pihak, apakah kalian memiliki opsi untuk sebagai penyelesaian? Dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu, apakah memiliki opsi untuk menyelesaikan permasalahan? Baik Ibu, terima kasih. Di sini kami ingin biaya yang belum dilunaskan dibayar untuk sesegera mungkin dibayarkan sesuai dengan kontrak perjanjian. Terima kasih Bu. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari ahli pemohon?
Termohon. Ada Ibu, terima kasih. Baik, kami dari PT Teguh Jaya akan melunasi 100% gaji sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Tetapi kami meminta waktu paling lama selama 1 bulan karena kami merupakan anak perusahaan BUMN dan kami juga akan mengkonfirmasi terkait pembayaran dari PT Berkah Sentosa. Oleh karena itu kami butuh waktu. Bagaimana pihak pemohon, apakah sepakat? Ini Bu, kami sebenarnya dengan itikat baik termohon itu kami sangat senang. Kami sambut dengan baik hati bahwasanya dalam jangka waktu 1 bulan. Cuman yang jadi pertanyaan kami di sini adalah apakah bisa memastikan dalam waktu 1 bulan itu bisa terbayarkan semuanya? Izin Bu, untuk memastikan dalam waktu 1 bulan itu dibayarnya atau tidak, kami memberikan opsi untuk memasukkan bahwa tentang dari opsi ini ke dalam surat kesepahaman kami. Cukup Ibu, kalau memang pihak termohon sepakat, kami menerima dengan baik. Baik, artinya para pihak sepakat untuk melakukan pembayaran dan akan dicantumkan dalam nota perdamaian. Baik, terima kasih atas opsi dan penyelesaiannya, sehingga saya simpulkan bahwasannya PT Teguh Jaya akan melunasi sisa pembayaran gaji pekerja sipil pembangunan dalam waktu paling lama 1 bulan. Kepada PT Bumi Bima, maka perkara ini selesai dan telah mendapatkan win-win solution. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi? Tidak ada Bu. Baik para pihak, untuk menunggu sebentar, saya akan membuatkan akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Nah, baik, silakan Bapak Ibu untuk menandatangani. Terima kasih Bu. Di sini ya. Baik, dikarenakan mediasi ini sudah mencapai kata sepakat, saya mohon kepada para pihak untuk berjabat tangan sebagai tanda sepakat, Bu. Pak, silakan berjabat tangan. Ya, baik. Ya. Mediasi ini saya katakan selesai dan terima kasih kepada para pihak yang telah menyelesaikan perkara ini melalui jalur mediasi. Dan akta perdamaiannya akan saya daftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi